What you looking for? It's me, Guilty? It's a style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jihan Putri dengan NIM 2316050077, Prodi Perbankan Syariah C, Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Nama dosen pengampu Rahmat Rihadi MAG. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Oke guys, kita masuk pada materi pertama, pengertian tekstual. Kata tek dalam bahasa Arab disebut nas. Setelah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik khususnya dalam bidang hukum Islam dalam muja mukayis, al-huwa nas diartikan dengan mengangkat atas batas akhir sesuatu. Naik pengertian Islam kontekstual. Singkatnya, Islam secara kontekstual dipahami sesuai dengan keadaan di mana Islam berkembang. Keberlangsungan Islam dalam konteks ini didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Al-Quran diturunkan dan ketika Islam diajarkan. Oke, selanjutnya ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama, banyak melakukan pengajian ilmiah atau bacaan yang berbeda-beda. Yang kedua, melakukan pengajian asal-usul bahasa dengan melansir syariat-syariat Arab. Yang ketiga, banyak mengandalkan cerita atau pendapat sahabat dalam menafsirkan makna lafal yang sedang dikaji. Oke, next selanjutnya contoh tekstual dan kontekstual. Dalam pemahaman tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi dalam teks yang terdapat pada dirinya, sedangkan pada pendekatan konteks adalah melibatkan pemahaman ekstra teks bukan interteks. Pemahaman tersebut umumnya memfokuskan harfiah sebagai akibat cenderung memakai analisis yang beranjak berdasarkan refleks teks ke praktis konteks, sedangkan kinerja pemahaman kontekstual berusaha tahu suatu teks menggunakan cara melacak konteks. Penggunaan dalam masa waktu teks itu muncul termasuk situasi dan syariat pada mana Al-Quran diturunkan lalu dipahami secara interdisiplin menggunakan ilmu-ilmu yang berkembang. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan tekstual. Kelebihan yang pertama, menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran, memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. Yang kedua, mengikat mufasil dalam bingkai ayat-ayat sehingga membatasi terjerumus dalam subjektivitas yang lebih. Yang kedua, kelemahan terjerumusnya mufasil dalam uraian kebesaran dan kesadaran bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian itu. Yang kedua, seringkali konteks turunnya ayat atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian naskih hampir dapat dikatakan keterbaikan sama sekali. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kontekstual. Kelebihan mempertahankan semangat keuniversal Al-Quran sebab dengan penafsiran konteks nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, metode tafsiran kontekstual akan membuka wawasan berpikir dan dapat dipahami. B. Kelemahan, hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh insting pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai Al-Quran. Yang kedua,
dengan semangat tafsir kontekstual terkadang melahirkan ketergesa-gesaan menafsirkan ayat yang merupakan